Pernah kepikiran nggak sih, apa ya sistem keuangan itu harus selalu soal ngejar untung semata? Gimana kalau misalnya ada sebuah sistem yang justru dibangun di atas fondasi gotong royong dan kesejahteraan bareng-bareng? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah konsep yang mencoba menjawab pertanyaan mendasar itu, asuransi syariah. Kita mulai dari sebuah cerita nyata. Ini adalah ucapan Pak Samhu, seorang pedagang gorengan. Kata-katanya yang lugas ini langsung nunjukin inti masalah yang mau diselesaikan oleh keuangan syariah, yaitu dampak dari pinjaman yang menjerat di kehidupan nyata. Coba deh lihat gambar ini. Ini ngegambarin banget konfliknya. Di satu sisi ada orang yang uangnya bertumbuh secara wajar lewat tabungan. Tapi di sisi lain, ada praktik mengambil keuntungan berlebih yang bisa dibilang eksploitatif, atau dalam istilah syariah disebut riba. Nah, masalah sosial inilah yang jadi titik awal pembahasan kita. Oke, sekarang ayo kita dalemin lagi, gimana sih masalah ini benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari. Semuanya berawal dari kebutuhan modal yang kelihatannya sepele. Jadi ceritanya Pak Samhu ini butuh modal buat jualan gorengan. Dia ambil jalan pintas, pinjam ke rentenir. Tapi apa yang terjadi? Bukannya lunas, utangnya malah makin besar, makin bengkak. Ini kan lingkaran setan yang klasik banget. Untungnya, Pak Samhu akhirnya nemu jalan keluar lewat koperasi syariah yang nawarin pinjaman tanpa bunga. Cerita ini jadi contoh sempurna dari masalah sekaligus solusi yang akan kita kupas tuntas. Nah, dari cerita spesifik Pak Samhu tadi, coba kita lihat gambaran besarnya deh. Ini bukan lagi soal sekedar menghindari utang, tapi soal membangun sebuah sistem ekonomi dengan filosofi yang sangat sekali beda. Nah, ini nih bedanya yang paling mendasar. Kalau ekonomi konvensional, ya pada dasarnya fokusnya adalah gimana caranya untung sebesar-besarnya. Sementara ekonomi syariah tujuannya jauh lebih luas, menciptakan keseimbangan. Jadi kekayaan itu diharapkan nggak numpuk di satu pihak aja, tapi bisa nyebar dan ngasih manfaat buat semua orang. Terus filosofi tadi tuh diterapinya gimana? Salah satunya ya lewat asuransi syariah ini, yang digambarin sebagai payung pelindung. Jadi tujuannya bukan cuma ngelindungin diri sendiri, tapi juga menumbuhkan rasa peduli sosial dan semangat wirausaha. Fondasinya itu ya dukungan dari komunitas. Oke, kita sekarang masuk ke dagingnya nih, ke inti solusinya di dunia asuransi. Ada sebuah model yang cara kerjanya benar-benar beda dari yang mungkin kita kenal selama ini. Namanya takaful. Dan namanya ini, kerennya, udah ngejelasin semuanya. Kata takaful itu dari bahasa Arab, yang artinya saling menjamin atau menanggung bersama. Jadi, ini bukan lagi soal transaksi jual-beli resiko, tapi lebih ke sebuah perjanjian buat saling bantu dalam satu komunitas. Terus cara kerjanya gimana? Sebenarnya simple banget. Bayangin aja, setiap peserta itu nyumbang ke sebuah kantong bersama. Nah, dana kolektif inilah yang disebut dana tabaru yang dipakai buat ngebantu anggota lain yang kena musibah. Artinya apa? Dana itu bukan punya perusahaan, tapi punya semua peserta bareng-bareng. Sistem ini tuh dibangun di atas 3 tiang utama, 3 prinsip etis yang kuat banget. Pertama, ada ta'awun, yaitu semangat tolong-menolong. Jadi niat awalnya itu emang buat bantu orang lain. Kedua, keadilan, yang mastiin semuanya transparan, nggak ada yang dirugikan. Dan ketiga, amanah. Artinya, perusahaan asuransi itu posisinya cuma sebagai manajer yang dipercaya buat ngelola dana milik bersama tadi. Nah, biar prinsip-prinsip tadi benar-benar jalan, ada 3 hal yang dilarang keras dalam sistem keuangan syariah. Inilah yang jadi pembeda utamanya. Yang pertama, dan ini yang paling penting, adalah riba. Ini tuh segala macam tambahan yang udah dipatok di depan buat sebuah pinjaman. Ingat kan cerita Pak Samu tadi? Nah, inilah yang bikin dia terjerat. Dalam prinsip syariah, uang itu nggak boleh beranak sendiri, tapi harus tumbuh dari aktivitas ekonomi yang nyata. Yang kedua, namanya ghorar, atau gampangnya ketidakpastian yang berlebihan. Jadi semua syarat dalam perjanjian harus super jelas. Misalnya kalau di kontrak ditulis pembayaran dilakukan 20 hari. Ya harus jelas itu 20 hari kalender atau 20 hari kerja. Tujuannya apa? Biar nggak ada celah buat salah satu pihak dirugikan. Dan yang ketiga adalah maisir, atau lebih gampangnya lagi, judi. Ini artinya transaksi di mana ada yang untung karena yang lain rugi. Cuma berdasarkan spekulasi. Sistem keuangan itu harusnya menciptakan nilai baru, bukan sekedar mindahin kekayaan karena untung-untungan. Jadi, asuransi nggak boleh jadi ajang taruhan. Jadi, intinya tuh itu, semua harus jelas, adil, dan bisa dipercaya. Bukan didasarkan pada hal-hal yang abu-abu atau nggak pasti, yang bisa aja dimanfaatin buat hal yang nggak baik. Nah, ini kita sampai ke perbedaan yang paling fundamental soal cara mandang resiko. Ini benar-benar perubahan cara berpikir.
Kalau mau disimpelin, bedanya tuh cuma satu kalimat ini. Di asuransi konvensional, Anda mentransfer resiko ke perusahaan. Udah, selesai. Tapi di asuransi syariah, Anda itu berbagi resiko dengan sebuah komunitas. Ini pergeseran besar dari mikirin saya, jadi mikirin kita. Oke, kita bedah satu-satu ya perbedaannya. Coba kita lihat soal kepemilikan dana. Di konvensional, uang premi yang Anda bayar jadi milik perusahaan. Kalau di syariah, dana itu tetap milik bersama para peserta. Terus soal resiko, yang satu ditransfer, yang satunya lagi dibagi rame-rame. Gimana dengan keuntungan? Di konvensional, semua laba ya buat perusahaan. Kalau di syariah, keuntungan dari investasi dana itu dibagi hasil antara pengelola sama peserta. Dan yang terakhir, biar semuanya sesuai prinsip, ada pengawasan khusus dari Dewan Pengawas Syariah. Dan akhirnya, kita balik lagi ke gambar payung ini. Pada akhirnya, tujuannya bukan cuma sekedar transaksi finansial, tapi buat menciptakan rasa aman dan perlindungan buat seluruh komunitas. Ini soal membangun jaring pengamanan sosial yang kuat, di mana semua orang saling jaga satu sama lain. Jadi, semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan besar buat direnungin. Kalau ternyata sistem keuangan aja bisa kita desain ulang jadi berlandaskan kerjasama dan gotong royong, coba bayangin, sistem apa lagi di masyarakat kita yang bisa kita bangun kembali dengan nilai-nilai yang sama? Nah, itu pertanyaan yang menarik untuk kita pikirkan bersama.